Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa dalam kegiatan MPLS SMP PGN 1 Ciawi pada tahun pelajaran 2021-2022 melalui daring atau virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Anak-anak peserta didik baru yang Bapak banggakan, apa kabarnya kalian semua di rumah? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nama Bapak Ade Kamaludin SAG sebagai guru SMP PGN 1 Ciawi. Pada hari ini insya Allah akan mencoba menyampaikan materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Baiklah, kita langsung kepada pembahasan dan selamat mengikuti. Baik, pokok pembahasan pertama yaitu arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Kedua, sekolah dan fungsinya. Ketiga, fungsi sekolah. Keempat, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kelima, prinsip sekolah. Keenam, penggunaan sekolah. 7, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 8, tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. 9, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Baiklah, kita menuju pembahasan pertama, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Arti wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Arti Wiyata adalah pendidikan. Arti Mandala adalah tempat atau lingkungan. Arti wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Baiklah, kita lanjut. Berikutnya yaitu unsur-unsur Wiyata Mandala. Di antaranya adalah 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Berikutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan pembelajaran, proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan di antaranya 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. Ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan keempat, kemampuan berkarya. Selanjutnya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Ketiga,
terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Baiklah, kita lanjut. Berikutnya adalah prinsip sekolah. Prinsip sekolah yang pertama adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya atau yang berkepentingan. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah, tamah, dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Berikutnya pembahasannya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat diantaranya: 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang keenam, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Selanjutnya yaitu pembahasannya penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. 2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan atau moral, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan, santun, dan berdisiplin. Ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi atau penemuan para ahli. Berikutnya, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Berikutnya, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan IPTEK. Baik, kita lanjutkan. Sekarang
tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Ya. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan: 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa dan siswanya. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan sebagainya. Berikutnya yaitu mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Nah, dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. 1. Tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain yaitu memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS atau MPLS yang kita kenal sekarang. Kemudian meminimalisir atau memperkecil keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Kemudian mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Kemudian meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Dan selanjutnya peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Yang kedua, tahap represif. Apa tahap represif itu? Yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang ketujuh, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku.
Demikian pembahasan materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dengan pertemuan dari ini kita tetap dapat bersilaturahmi dan belajar tanpa ada batas waktu. Tetap belajar di mana saja dan kapan saja, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini yang masih terjadi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.